Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ironi penegakan hukum masih saja terjadi di mana kasus Ibu Isma menegaskan pendekatan restoratif justice bagaimana digaungkan mungkin saja belum membuahkan hasil. Mengapa implementasi pendekatan restoratif dalam penanganan pidana Undang-Undang ITE seolah sulit untuk dilakukan? Apa saja tantangannya? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan juga bagaimana proses pengkajian Undang-Undang ITE yang saat ini tengah berlangsung. Kita akan membahasnya dengan Ketua Subtim 1 Pengkajian Undang-Undang ITE, Henry Subiakto. Pak Henry Subiakto, selamat sore. Selamat sore Mbak Afi Malik. Iya, dan kemudian Kang Asep, selamat sore Kang Asep. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak kita harus jeda, kita akan lanjutkan pembahasan ini usai kumandang azan maghrib berikut ini. Baik, Kang Asep dan Pak Henry masih bersama kami? Masih, Mbak. Iya. Baik, kita akan membahas dua hal yang mungkin saling berkaitan. Pertama, kasus yang menimpa Ibu Isma di Aceh dan juga bagaimana kasus ini berujung pada proses pengkajian Undang-Undang ITE yang saat ini tengah berlangsung. Saya akan ke Kang Asep terlebih dahulu sebelum ke Pak Henry. Kang Asep, apa tanggapan Kang Asep melihat atau ada kasus yang menimpa di mana seorang ibu harus menyusui anaknya di dalam penjara karena kemudian dianggap melanggar Undang-Undang ITE, divonis hukuman 3 bulan penjara. Ya, pertama yang diadili itu ada perbuatan seseorang. Nah, kebetulan yang bersangkutan punya bayi, yang diproses adalah yang bersangkutan. Soal yang bersangkutan membawa bayi itu soal lain, itu kebijakan LP maupun yang bersangkutan. Karena kan kaitannya dengan bagaimana dia harus menggendong bayi atau menyusui bayi itu sendiri. Itu yang pertama sih. Nah, berkaitan dengan seorang melanggar, tidak hanya melanggar Undang-Undang ITE, siapapun yang melanggar undang-undang yang dilarang, itu harus diproses sekali lagi. Nah, harus dibedakan misalkan Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang ITE, nih Prof. Hendy lebih jago daripada saya, di pasal 27 sampai 37 itu ada larangan. Nah, yang jadi masalah selalu itu adalah pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2. Nah, mereka banyak tidak memahami. Kalau 27 ayat 3 itu delik aduan. Kalau 28 ayat 2 itu ada delik biasa. Nah, orang suka memasalahkan pasal-pasal ini. Sekali lagi, ketika undang-undang diundangkan, berlaku asas presumption juris de jure. Undang-undang itu berlaku, bahkan asas berlaku, lex dura stipta. Artinya apa? Sekalipun undang-undang itu kejam, itu harus dilaksanakan. Karena itu undang-undang telah berlaku dan telah dikatakan berlaku. Soal orang berbeda pendapat, sekali lagi tentang undang-undang itu, biarlah yang memutus itu adalah hakim. Tapi itu. Kedua, ini yang jadi masalah itu bukan di tataran sekali regulasi, dan termasuk implementasi. Karena dimanapun orang dilarang menghina, cuma itu persoalan pribadi di depan umum, yaitu deliknya aduan. Baca 310 dikunci oleh 319, pengaduan bukan laporan. Tapi kalau masalah syarat, masalah rasis, dimanapun juga dilarang, itu delik biasa. Jadi kalau orang mempersoalkan ketika siapapun, entah ibu-ibu, entah bapak-bapak, entah siapapun, dari mulai tukang bajigur, gubernur, melanggar pasal undang-undang ITE ataupun undang-undang apapun, ya itu harus diproses di depan hukum. Nah, kaitan dengan ajas ya restoratif justice itu dipilah. Tidak semua bisa keadaan restoratif justice. Itu hanyalah delik aduan. Kalau delik biasa, sekali lagi, misalkan 28 ayat 2 atau pasal lain di undang-undang ITE, itu nggak bisa tidak, harus diproses, suka nggak suka. Nah, tadi kaitan disebut di awal sih, ada kasus di Mataram, nah itu ketahuan. Sekali lagi, itu bukan dibebaskan, itu karena dakwaannya TJL, tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat. Maka bisa eksepsi. Ya, nah kebetulan eksepsi atau keberatannya diterima oleh majelis hakim. Maka jaksa harus memperbaiki karena dakwaan itu harus jelas, cermat, lengkap, uraian lokus deliktinya. Tanpa itu ya nggak bisa. Gitu. Nah, sekali lagi sering saya katakan. Jadi yang dipermasalahkan oleh orang-orang selama ini jangan disalahkan undang-undang itu. Memang kalau undang-undang bermasalah. Tapi kalau 27 ayat 3, 28 ayat 2, saudara Prof. Hendy di sini timnya. Kita berperan itu tetap harus ada dan itu tidak bisa tidak sekali lagi ya. Nah, sekarang orang mempermasalahkan hukumannya kok lebih berat katanya. Ya yang juga dipermasalahkan karena masih punya bayi yang masih disusui sehingga harus dibawa ke tahanan gitu Kang. Ini kan juga ada satu kacamata mengenai kemanusiaan. Yang warga binaan itu adalah ibunya itu sendiri ya. Dan saya katakan soal bayi yang dibawa itu tadi kan kaitan bayi sama ibu itu. Nah, kebijakan LP biasanya memungkinkan boleh kalau bayi itu kepentingan anak itu sendiri. Nah, kalau bayi itu tidak di rumah, atau tidak di LP, itu lebih bahaya lagi. Jadi sekali lagi yang ditahan itu bukan bayinya, tapi itu adalah ibunya itu sendiri.
Baik, saya minta tanggapan dari Pak Henry. Pertanyaan yang sama, kasus yang sama, Pak Henry. Iya, tadi kami juga di Kementerian Menko Polhukam itu menerima keluhan-keluhan karena memang sengaja kami melakukan FGD di mana narasumbernya adalah para korban-korban dari Undang-Undang ITE atau mereka yang pernah dituntut atau didakwa dengan Undang-Undang ITE, bahkan ada yang sudah divonis dan sebagainya, termasuk Ibu Prita Mulyasari dan lain-lain. Tapi memang kenyataannya sebagian besar bagi mereka yang pernah sampai ke pengadilan itu mereka merasa bahwa mereka itu bukan konflik dengan penguasa, katakanlah dengan pemerintah pusat. Lalu kan kadang-kadang kan ada framing bahwa ini ada pembungkaman dari pemerintah pusat kepada mereka-mereka yang kritis. Ternyata tidak. Konflik-konflik itu terjadi antara masyarakat dengan masyarakat. Tapi memang masyarakat yang memiliki kelas sosial lebih tinggi, kayak tadi di Aceh, kepala desa dengan warganya, begitu kan? Atau dekan dengan dosen, itu yang terjadi ya, guru seperti Baik Nuril dengan kepala sekolah, itu yang terjadi. Tapi bukan dalam konteks yang seperti yang seringkali di framing itu ya, bahwa ini adalah kekuatan politik nasional yang ingin membungkam kekritisan. Itu tidak Tapi banyak yang terjadi. banyak makan korban juga antar masyarakat ini Pak Henry, seperti yang tadi Pak Henry sebutkan. Betul. Nah, ini apa yang bisa mereka lakukan ketika mungkin mereka melihat media sosial menjadi saluran untuk mengekspresikan emosi atau pendapat mereka? Ya, itulah yang sering sekarang ini menjadi persoalan, di mana masyarakat pengguna media sosial ini ratusan juta, pengguna internet 196,7 juta. Nah, kalau tiap hari mereka itu bikin status di Facebook, di Twitter, itu sudah ratusan juta tiap hari. Jadi persoalan-persoalan konflik antar masyarakat ini memang menjadi banyak. Nah, sayangnya seringkali Undang-Undang ITE itu dipakai secara kurang tepat. Misalnya tadi kasus di Aceh, saya belum mendalami ya, tetapi nampaknya kalau hanya sekedar mengupload sebuah video tanpa ada tuduhan, tanpa ada fitnah, pasal 273 tidak bisa, karena pasal 273 itu menyebarkan tuduhan atau fitnah kepada seseorang. Nah, kalau video itu kan bukan fitnah, kecuali mungkin ada narasi-narasinya yang memang fitnah terhadap Pak Kepala Desa. Saya belum tahu karena belum mendalaminya. Tapi yang sering terjadi di banyak lapangan itu seperti itu, bahwa ada kadangkala diimplementasi itu mudah sekali untuk mengenai para pelaku-pelaku yang terjadi konflik, sehingga akhirnya yang jelek adalah undang-undangnya, draconian code kata orang-orang di luar negeri sana. ITE itu membungkam kalangan masyarakat sipil, padahal tidak seperti itu. Yang terjadi adalah konflik-konflik kelas, konflik-konflik masyarakat itu. Soal restoratif justice, pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih peka terhadap masalah korban. Bisakah kemudian itu menjadi kasus-kasus seperti ini menjadi masukan, karena Pak Henry juga ketua Subtim 1 Pengkajian Undang-Undang ITE? Ya, itu nanti kita, kalau saya kebetulan kan Subtim untuk membuat pedoman dalam artian pemaknaan atau interpretasi terhadap pasal per pasal atau kalimat-kalimat yang ada di pasal-pasal itu. Nah, kalau restoratif justice itu kan pedoman di dalam melaksanakan katakanlah acaranya, supaya masyarakat tidak langsung mereka langsung dipidana begitu atau langsung ke pengadilan begitu, tapi didamaikan dulu. Itu jadi hukum menjadi ultimum remedium, jadi paling akhir begitu ya. Setelah mereka bisa damai. Tapi memang betul kata Pak Asep, ini hanya untuk delik aduan. Jadi kalau delik aduan yang mengadu dengan yang diadu atau terlapor itu, kemudian kalau mereka bisa damai, why not? Karena berarti ketika damai, berarti tidak ada sengaja atau ingin memfitnah atau ingin terus-menerus melakukan semacam penistaan pada orang lain gitu ya. Karena namanya kalau namanya dengan sengaja itu pasti harus berkali-kali dan tidak mau tahu, ingin terus begitu. Tapi ketika mau minta maaf itu berarti ada niat baik. Oke, baik. Kang Asep, terakhir bahwa kemudian jangan sampai
ada ironi penegakan hukum, ada kacamata kemanusiaan yang mungkin ditutup, tidak dilihat seperti itu. Ada yang malah melihat ada jerat undang-undang ITE. Apa yang bisa masyarakat lakukan ketika ingin mensuarakan aspirasi mereka lewat media sosial tanpa kemudian terkena pasal pencemaran nama baik dan lain-lain? Ya, yang pertama negara kita negara hukum, jangan melanggar hukum. Kalau hukum apapun, undang-undang apapun termasuk undang-undang saya melarang menghina, jangan menghina. Ya, jangan bikin rusuh sara, gitu. Kalau itu kena ya pasti dihukum sekali lagi. Kalau itu enggak ya nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah personal. Tadi kan Prof. Ferdi katakan, ya kita antara personal yang jumlahnya banyak, bikin ribet. Tapi dikaitkan ngapain gitu. Kalau kita masing-masing diam saling menghormati tanpa ada undang-undang ITE pun sekali lagi ya saya katakan, itu kearifan lokal mengatakan kita tidak boleh mencerca orang, kita tidak boleh menghina suku, agama, ras dan suku yang lain. Nah kebetulan di dunia maya rame kok malah bikin ribet di dunia maya. Udah itu sekarang yang disalahkan 2 pasal itu. Saya tidak habis pikir kenapa kepada mereka-mereka. Nah, kami kaitkan kemanusiaan. Justru ketika orang menghina nama orang, bisa katakan api, mengatakan saya misalkan botak, misalkan. Lah, ya kan udah botak, tapi jangan dibilangin botak, diterangkan atau ABCD, intinya ragunan. Ya itu kan melanggar kemanusiaan. Ya kenapa itu udah katakan di dunia nyata lagi nggak boleh, apa di dunia maya? Jadi dunia tahu kalau aset itu botak, gitu kan? Ya nggak boleh, saya tersinggung, nah, saya berhakadu. Tapi kalau saya damai dengan api, dengan damai, ya nggak ada masalah. Tanpa ada representatif justice juga bisa damai, selesai. Itu kuncinya. Jadi makanya di media sosial itu ya ngaji, baca buku, lihat lawak, lihat film, udah selesaikan persoalan. Ya kalau di dunia sosial itu berbalas pantun, isinya tadi pencemaran nama baik, ya. Selama orang terima nggak ada masalah. Tapi kalau orang nggak terima, itu harus berlanjut karena orang tersinggung, kemanusiaan orang terlanggar gitu. Sama ketika apalagi yang menyangkut rasis, sara itu tidak boleh. Nah, makanya kuncinya sekali lagi ya sudahlah di media sosial itu ya nggak usah main-main yang jangan ada masalah kok. Dan itu universal kok. Sekali lagi saya ingatkan ya, pasal 27 ayat 3 itu universal dimanapun ada. 28 ayat 2 dimanapun ada. Jadi kalau ada orang beranggapan kalau dirubah, saya tidak habis pikir. Saya tantang untuk berdebat dimanapun tentang 2 pasal itu. Baik, Kak Asep, Pak Hendri, terima kasih banyak. Semoga semua pihak bisa mengambil pelajaran dari kasus ini. Terima kasih banyak atas diskusi kita.